Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan menjaga hati agar lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan selalu memuji Allah Azza wa Jalla baik dalam keadaan suka maupun duka. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beramal amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dan mengingatkan kita bahwa dunia Allah jadikan selain sebagai tempat ujian, juga merupakan tempat untuk mencari bekal akhirat. Hanya alam dunia ini kesempatan kita untuk mendapatkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi kesempatan selain alam dunia ini. Orang-orang yang telah wafat, yang banyak melakukan kelalaian, yang tidak memanfaatkan kehidupan dunia mereka untuk mendapatkan bekal akhirat, mereka semua menyesal, sangat menyesal. Dan ketika mereka berada di barzah, mereka semua minta dikembalikan ke dunia, bukan untuk bertemu dengan keluarga mereka. Sedekat apapun mereka dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, tidak ada satupun keterangan dari ayat dan hadis orang yang telah wafat minta dikembalikan untuk bertemu anaknya atau orang tuanya atau siapapun. Hanya satu keinginan mereka, apabila mereka dikembalikan kembali ke dunia, mereka bisa beramal, mereka bisa mendapatkan bekal akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu dalam ayat Al-Quran, di mana Allah katakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa minta dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar kami bisa memperbaiki amal kami, agar kami bisa memperbaiki peribadatan kami kepadamu ya Allah. Para jemaah sekalian, ma'asyar muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menegaskan dunia hanya untuk mencari bekal akhirat. Menyesal, sangat menyesal, merugi, sangat merugi orang yang tidak manfaatkan dunia sebagai kesempatan untuk mencari bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah bekal akhirat
melalui karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Cari bekal akhirat melalui nikmat sehat, cari bekal akhirat melalui nikmat harta, cari bekal akhirat melalui nikmat anak, cari bekal akhirat melalui nikmat ilmu. Melalui nikmat apapun yang Allah berikan, carilah bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sia-siakan kesempatan itu, kata Allah. Para jemaah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ada dua hal yang akan kita bawa setelah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hati. Hati yang seperti apa? Dalam keadaan kita diwafatkan Allah, hati kita seperti apa? Itulah yang menentukan husnu atau su'ul khatimah, bahagia atau sengsara di barzah dan di akhirat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Yang kedua, yang akan kita bawa setelah kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, meninggalkan alam yang fana ini, amal. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayta thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fa idza dufina ruji'a ithnani wa ruji'al ithnan wa yabqa ma'ahu amaluhu. Ketika seorang wafat, maka ketika akan dimakamkan, dia akan diiringi dan diikuti oleh tiga hal dalam hidupnya: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Sehingga ia masuk ke dalam liang kubur, dimasukkan ke liang lahat, lalu ditutup. Keluarganya akhirnya meninggalkan makamnya. Hartanya, mobil mewahnya, semua hartanya, rumah mewah, harta, uang, deposit, perusahaan, semuanya tidak menemaninya di alam kubur. Apa yang bersamanya? Tetap bersamanya. Wa amaluhu, hanya amalnya yang akan menyertainya. Para jamaah, setelah Nabi SAW menyampaikan hanya dua yang akan menjadi bekal akhirat kita, hati dan amal. Oleh karenanya kita harus jaga betul hati kita dan amal kita, melebihi penjagaan kita terhadap anak kita. Kita harus jaga betul hati kita dan amal kita, melebihi penjagaan kita terhadap keluarga dan harta kita. Di rumah kita pasang CCTV untuk urusan tabungan, deposit, saldo tabungan. Yang tahu, bahkan untuk ATM, yang tahu PIN hanya kita. Bisa jadi istri pun tidak tahu. Semua kode-kode rahasianya kita. Betapa ketatnya penjagaan kita terhadap harta kita. Anak pun demikian, sampai kita siapkan ada orang yang mengantar jemput anak kita ketika sekolah, berangkat dan pulang, sampai ketika kita kerja atau juga istri kita kerja, kita siapkan seorang mbak untuk menjaga anak kita, memperhatikan makannya, tidurnya. Bahkan kita datangkan guru les supaya betul-betul anak kita bisa mengikuti pelajaran sekolah. Ketika dia sakit, segera kita membawanya ke dokter terbaik. Kalau seperti itu penjagaan kita terhadap anak, kalau seperti itu penjagaan kita terhadap harta dan uang kita, kenapa ini tidak dijaga? Kenapa amal kita tidak dijaga? Anak akan kita tinggalkan. Bahkan mereka kalau kita wafat, mereka berebut waris. Ribut di antara mereka. Istri yang kita jaga betul, kebutuhan yang kita penuhi,
Pada bisa jadi setelah kita wafat, habis masa iddahnya, dia menikah lagi. Tidak ada yang namanya cinta yang setia itu. Para jamaah sekalian, mari kita buka hati kita. Sadarkan diri kita bahwa kita kembali kepada Allah sendiri yang akan menjadi sebab Allah merahmati kita, Allah menyelamatkan kita, Allah membahagiakan kita di akhirat. Hanya hati dan amal. Pertama, hati yang seperti apa yang akan menjadi bekal akhirat? Rasulullah SAW menjelaskan hati yang akan menjadi sebab Allah merahmati kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufr kama yaqra ay yuqdafa fin nar." Perhatikan kata Rasul, selama kita hidup di dunia, agar hati kita tetap bersih, jernih sampai kita bertemu Allah. Pertama, ayyakuna wa rasuluhu abba ilaihi. Allah harus lebih kita cintai daripada anak, istri, orang tua, harta. Tidak boleh ada yang mengalahkan Allah. Tidak ada yang lebih kita agungkan daripada Allah. Yang ada di hati kita hanya Allah. Allahu Akbar. Kalau ada di antara makhluk yang lebih kita cintai, hanya Rasulullah. Agar kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Tidak akan bersih hati kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi lainnya. Yang kedua, jangan mencintai orang-orang yang dicintai, kata Nabi SAW, kecuali karena perintah Allah. Jangan mencintai orang tua, menyayangi mereka karena mereka yang telah membesarkan kita, merawat kita, membiayai hidup kita, menjaga kita, melindungi kita. Jangan. Bukan begitu cara menjaga hati. Muliakan ibu kita, hormati bapak kita karena perintah Allah. Kita tidak peduli dengan kesalahan mereka. Kita tidak peduli dengan kekurangan mereka. Selama Allah perintahkan saya harus memuliakan ibu bapak saya, sami'na wa ta'na. Begitu cara menjaga hati. Kita tidak mencintai anak kita karena dia anak yang penurut, anak yang saleh. Cintai anak karena perintah Allah. Saya tidak peduli mau dia saleh, mau dia tidak saleh. Saya tidak beda-bedakan. Saya mencintai mereka, mendidik mereka karena perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, benci semua yang Allah benci, cintai semua yang Allah cintai. Ada orang jauh, berkulit hitam, kita tidak kenal, berasal dari negara yang sangat jauh dari tempat kita berada, tapi dia muslim. Muslim adalah orang yang Allah cintai. Kita mencintainya karena Allah. Ada saudara kita, bahkan saudara, tapi dia bukan muslim, kita harus benci karena kekufurannya. Ada orang berbuat baik, kita cintai karena kebaikannya. Ada keluarga yang berbuat salah, bahkan anak tidak sholat misalnya, kita harus benci karena Allah benci kemaksiatan. Itu cara kita menjaga hati, agar hati menjadi sebab Allah merahmati kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfir innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala hadil bashariyati jam'a alladhi adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang kedua, yang harus kita jaga
yang akan menjadi bekal akhirat kita ketika kita menghadap Allah. Amal. Kita jaga amal kita dari dua sisi. Yang pertama sisi ikhlas, yang kedua sisi ittiba. Apakah amal kita sesuai dengan contoh Rasul atau tidak? Pertama dari sisi ikhlas, menjaga amal dari sisi ikhlas. Pastikan setiap amal yang kita amalkan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang sepele maupun yang besar, lillah. Lihat jihad. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, jihad yang menakutkan itu perang, bertempur melawan musuh yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Mana yang dikatakan fisabilillah? Apakah orang yang berperang demi menunjukkan dirinya seorang pemberani dikatakan mujahid? Apakah seorang yang berperang demi membela kehormatan keluarga dan negaranya dikatakan mujahid? Apakah seorang yang berperang untuk dikenang dan dianggap sebagai pahlawan, apakah dia dikatakan mujahid? Nabi menjawab dengan tidak mengoreksi 3 pertanyaan tadi. Nabi sebagaimana kebiasaan beliau mengucapkan ucapan yang singkat namun mengandung makna yang sangat dalam. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Siapa yang berperang, berjihad karena Allah, karena membela agama Allah, karena ingin menjalankan perintah Allah, dia yang dikatakan mujahid. Sampai jihad pun karena Allah. Tapi ketika seorang jihad bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berat, tidak menjadi kebaikan dan bekal akhirat para jemaah. Pastikan semua amal kita lillah. Alasan kita beramal 2 atau 3. Pertama lillah. Yang kedua karena dunia yang diizinkan oleh Allah. Yang ketiga karena dunia, alasan duniawi yang tidak diizinkan oleh Allah. Pertama, amal tertinggi akan menjadi sebab kita meraih akhirat, surga akhirat adalah ketika kita beramal hanya lillah. Bersedekah lillah, memberi nafkah kepada keluarga lillah, tidak ada harapan apapun tanpa pamrih. Tidak ada sedikit pun harapan kepada mereka. Semuanya lillah, sholat lillah, gak ada keinginan untuk sehat, gak ada keinginan supaya kita menjadi ini dan itu, mendapatkan, tidak. Sedekah lillah, bukan karena ingin menolak bala, bukan karena ingin sembuh dari penyakit. Sedekah lillah, ini amal, bekal akhirat terbaik dari amal. Yang kedua, amal lillah dan ditambah alasan yang dibenarkan oleh Allah. Contoh, kita bersedekah lillah dan juga agar bisa mengangkat bala. Kita bersilaturahim lillah, kemudian kita bisa juga mendapatkan manfaat silaturahim dengan berkahnya umur kita, dimudahkannya rezeki kita. Boleh? Boleh. Minimal itu amal kita. Semua amal kita jangan hanya karena alasan dunia saja. Kenapa Anda sholat? Karena dalam sholat ada terapi. Ruku yang benar membuat pinggung, saraf-saraf itu menjadi sehat. Sujud yang lama membuat saraf kepala itu sehat. Aliran darah mengalir dengan baik. Itu alasan saya sholat. Jangan saudara. Anda hidup untuk mencari bekal akhirat, bukan untuk sehat saja. Jangan melakukan itu. Allah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 18. Maka yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha. Jangan cuma mencari manfaat dunia dari amalmu. Kalau itu maumu, aku kasih. Tapi kalau aku kehendaki. Tapi jangan berharap kalau Anda sholat ingin sehat, kalau Anda puasa ingin sehat, kalau Anda sedekah hanya ingin menolak bala, tidak ada ikhlasnya. Jangan berharap kalian mendapatkan jadi akhirat, kata Allah. Minimal semua amal kita ada lillahnya. Yang ketiga, jangan beramal dengan alasan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita beramal
supaya dilihat orang. Kita beramal supaya dipuji orang. Kita beramal supaya didengar orang. Lah, riya, sum'ah, segala hal yang linnas demi mendapatkan perhatian, pujian, sanjungan manusia, tolong di-delete dari kehidupan kita dalam beramal. Apa yang harus kita perhatikan, yang kita pastikan dari amal? Hanya dua. Semoga amal ini menjadi bekal akhirat. Apa yang kita amalkan? Amalan hati, amal lisan, amal anggota tubuh, lillah, murni lillah. Kalau memang ada harapan yang lain, boleh, tapi ya diizinkan, yaitu apa saja silakan. Silakan. Kita mendidik anak supaya mereka menghormati saya sebagai orang tua. Tapi jangan tidak ada lilahnya. Saya berikan apa yang dibutuhkan, diinginkan istri sebagai bentuk kasih sayang saya. Saya kasih gaji semua ke istri supaya dia menghormati saya sebagai suami, menganggap saya sebagai imam yang baik. Boleh. Tapi jangan sampai tidak ada lilahnya. Nih, gaji saya untuk kamu sayang. Tapi hati, ya Allah, saya niatkan gaji saya karenamu ya Allah. Tolong jangan remehkan itu, lillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka lan tanfiqu nafaqatan hatta tad'a ma fi imratik illa ibtigha'a wajhillah illa ujirta alaih. Ketika kamu nyuapin istri kamu karena mesranya luar biasa, menyuapkan sesuatu atau nasi disuapin ke mulut istri, niatkan lillah. Di situ ada bekal akhiratmu kamu, kata Rasulullah SAW. Menyuapkan makanan ke mulut istri, kita niatkan lillah. Mungkin mesra kita dengan istri, nyuapin, disuapin, biasa. Tapi subhanallah, ketika ada lillah, Allah jadikan sebagai bekal akhirat. Mudah-mudahan khutbah ini memberi manfaat kepada kita. Hal-hal apa yang kita perhatikan selama kita diberi napas oleh Allah, selama kita diberi kesempatan untuk hidup, yaitu memperhatikan hati dan amal sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita menjadi lebih berkah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita tidak menghalangi kita dari kebaikan demi kebaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, sehingga kita selalu dimudahkan untuk menjadi lebih baik. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, luruskan, rapatkan safnya. Allahu akbar. Subhanakallahumma subhanakallahumma la ilaha illa anta Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا محمد كثيرا طيبا وبارك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا كما صليت على إبراهيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi